Perkenalkan, nama saya Arya Bintang Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya atau tugas akhir pelajaran web development atau mata kuliah web development. Nah, di sini itu tugasnya itu saya membuat web development, membuat web dari sisi back end dan dari sisi front end. Nah, sebelum itu saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu itu tabel-tabelnya dan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini itu saya membuat database yang dengan bernama a underscore game. Lalu di sini itu ada beberapa tabel. Nah, di sini itu ada admin, ada area, destinasi, foto destinasi, hotel, kategori, kecamatan, kelurahan, komentar, mobil, dan provinsi. Ya, seperti itu. Dan di masing-masing tabel ini sudah memiliki data. Ya, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan tabel pada data admin. Di sini tuh udah ada tiga, yaitu ada AD01, AD02, AD03. Nah, di sini tuh saya ingin membuat admin terlebih dahulu pada form login ini. Jadi, di sini tuh form login di mana sebelum kita memasukkan data untuk menampilkannya ke sisi front end, nah di sini tuh kita harus memasukkan data dulu ke dalam sisi back end. Nah, siapa sih yang bisa masuk ke sisi backend ini? Nah, yang bisa masuk ke sisi backend ini adalah admin-admin dari web, setiap web seperti itu. Nah, ketika misalnya ada admin baru gitu dan dia belum memiliki account, jadi dia harus mengklik itu create account. Nah, di dalam create account ini itu kita harus disuruh memasukkan admin ID. Nah, di sini tuh udah tertulis yang sudah ada berapa aja, lalu kita klik AD0, kan tadi kan AD03 sudah ada, jadi di sini kita mengklik atau mau mengetik AD04 yang belum ada, karena ini itu adalah primary key, jadi itu tidak boleh sama karena primary key itu harus unik. Nah, di sini kita masukkan nama itu misalnya Saputra dan di sini itu dengan ini itu email ya, jadi masukkan email itu misal saputra@email.com, dan di sini itu password, misalnya itu kita klik password itu kepo kepo, dan di sini juga kepo. Nah, kita klik submit. Nanti habis klik submit saya akan memperlihatkan dulu apakah data data yang baru saya masukkan ini sudah masuk ke dalam database. Jadi saya klik submit. Nah, ketika klik submit itu di sini itu akan muncul data berhasil terkirim. Nah, oke, nah di sini itu ada tombol save. Ya, kita tinggal klik save kalau misalnya langsung mau ada seperti ini. Seperti ini contohnya, save, dan di sini itu sudah langsung tersimpan. Nah, lalu kita akan melihat, kan tadi kan itu AD04, kita klik di sini, kita lihat nih, di sini kan masih belum kita refresh. Saat kita refresh, apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk, yaitu Saputra ini. Oke, lalu saya ingin masuk ke dalam website backendnya itu admin, dashboard admin. Nah, di sini tuh ada foto, terus ada nama Arya Bintang. Nah, lalu di sini ada tombol logout. Nah, ini udah di tombol logout, terus di sini tuh ada wisata. Wisata itu kayak ada destinasi, kategori, foto destinasi, hotel, mobil, dan tampilan web. Nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini itu ada area. Area ini tempat kayak tempatnya itu areanya di mana gitu. Ada area, ada provinsi, kabupaten. Kabupaten itu kelurahan dan kecamatan. Seperti itu. Nah, di sini itu saya akan misalnya ingin memasukkan data destinasi gitu ya. Misalnya ingin memasukkan data destinasi. Nah, ingin memasukkan data destinasi, saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Di sini itu tabelnya itu sama halnya dengan ada tabel yang di sini. Di destinasi di dalam database-nya itu. Ini kan WS06 di Pantai Pramuka, dan di sini juga ada Pantai Pramuka Kepulauan Seribu dan sebagainya macamnya itu. Nah,
Jadi di sini itu pertama-tama kita harus memasukkan kategori ID-nya. Kategori ID-nya itu WS, maaf, sorry, WS 07 dan ini tuh cuma bisa dimasukkan 4 ya. 4 karakter, jadi ini nggak bisa lagi dimasukkan. Lalu di sini tuh nama destinasinya. Nama destinasinya itu misalnya Pantai Bidadari. Terus alamat destinasinya di mana? Kita dimasukin itu misalnya Jalan Bidadari Ancol. Misalnya ini input asal-asalan terlebih dahulu ya. Lalu di sini itu ada kategorinya. Kategorinya itu apa? Nah, ini sorry. Jadi kategorinya itu diambil dari tabel kategori. Nanti saya akan perlihatkan di sini. Nah, kita ini kan Pantai Bidadari itu di pantai. Jadi kita klik pantai. Lalu di area wisatanya itu tempatnya itu ada di mana? Nah, tempatnya itu kan area pantai atau Pulau Bidadari itu kan ada di sekitaran Ancol. Jadi saya akan masukkan di sini itu Ancol. Lalu kita klik simpan ya. Dan di sini sudah ada Pantai Bidadari dan apakah sudah masuk ke dalam database? Mari kita lihat juga dan di sini ya masuk juga, baru masuk. Di sini WS07 Pantai Bidadari, Jalan Bidadari, Ancol, KW03 AR05. Nah, selanjutnya itu saya kita akan ke tabel kategori. Nah, tabel kategori ini itu yang ada tadi di tabel destinasi di sini. Jadi di destinasi ini nah itu dipanggil apa aja yang ada di tabel kategori gitu. Jadi kalau misalnya banyak kan, misalnya banyak ini misalnya ada 100 gitu. Jadi bisa dipilih gitu. Dan itu bisa diklik itu misalnya saya mau klik alam. Nah, seperti itu gitu ketemu. Terus mau klik pantai. Nah, seperti itu. Dan ini yang di sini sama yang di sini itu bedanya di area wisata sama kategori wisata. Jadi kalau di kategori wisata kita bisa klik type to search. Di sini ada tulisan type to search. Nah, kalau di sini tuh kita klik dan di sini tuh cuma ada segini doang. Jadi kalau misalnya banyak datanya gitu kayak lupa, kayak pengen cepet gitu nyarinya pakai klik keyboard. Nah, ini itu paling lama. Jadi kalau mau cepat itu pakai yang ini. Seperti itu. Karena ini bisa dimasukkan karakter atau kata. Saya akan balik lagi ke tabel kategori. Di tabel kategori ini itu ada ini tabel data yang sudah ada. Itu ada kode kategori, terus nama kategori dan kategori keterangan. Sebelum itu kita akan saya akan perlihatkan lagi itu tabel kategorinya. Nah, di tabel kategori di sini masih ada KW04 dan di sini juga ada KW04. Nah, karena tadi di destinasi kita saya sudah memperlihatkan cara memasukkan inputan data. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengedit data. Nah, kalau di tabel kategori ini sebelum itu saya akan mengasumsi dulu. Di sini itu beda dengan kata destinasi. Di sini itu nggak mengambil dari tabel lain. Jadi nggak ada itu. Jadi di sini benar-benar inputan dari user. Nah, kita akan ke tempat edit. Di sini itu ada action itu di sini ada edit. Nah, ini ada tulisan edit dan di sini juga ada tulisan hapus. Nah, ini itu tombol untuk edit, untuk hapus. Nah, jadi ketika kita untuk mengeklik edit, misalnya di sini itu ada saya typo, di sini itu ada wisata Rohan, harusnya wisata rohani. Jadi kita harus memperbaiki nih, misalnya itu kita salah masukin data kan, kalau misalnya masukin data salah gitu, typo misalnya, dan capek kan kalau misalnya masuk lagi ke sini gitu, masuk ke database gitu terus kita membenerin ulang. Nah, di sini tuh kita tinggal klik sini, kita tinggal klik edit. Nah, itu datanya itu yang ada di sini langsung seperti religi sudah masuk ke sini, yang ada di kode kategori masuk ke kategori seperti itu. Jadi mempermudah, misalnya itu wisata rohani itu, nah di sini tuh
ada itu wisata rohani, tempat wisata untuk beribadah setiap agama. Jadi kalau kita klik simpan itu akan berubah jadinya kan, udah update ya, terupdate gitu seperti itu. Jadi kita lihat lagi apakah di tabel, nah di sini kan belum nih, di sini belum belum berubah karena di sini itu belum di refresh. Mari kita refresh dan ya sudah ada gitu, sudah berubah, sudah masuk datanya, sudah terupdate seperti itu. Lalu ada apa lagi di sini? Itu di sini itu ada foto destinasi. Nah, foto destinasi ini apa? Foto destinasi ini tempat-tempat destinasi yang ada gitu. Jadi tempatnya foto tempatnya itu apa dan fotonya seperti apa, seperti itu. Misalnya itu kode fotonya ya, di sini kita lihat dulu itu kode fotonya F005. F-nya besar atau F kecil? F besar 005 berarti 00006. Nah, di 006 itu nama fotonya misalnya itu Pantai Bidadari. Nah, terus di sini tuh apa nih? Di sini tuh nama destinasinya yang tadi sudah dimasukin. Nah, di sini udah ada nih Pantai Bidadari. Nah, ini itu diambil dari tabel destinasi. Jadi Pantai Bidadari, klik dan di sini choose file. Tak pilih filenya, misalnya apa ya? Misalnya nih Bidadari Island. Ya, Bidadari Island, kita klik simpan. Nanti di sini itu baru ada 5. Kalau kita tambahin ini jadi ada 6 ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih di sini nih foto destinasi apakah benar itu ada 5. Nah, iya benar di sini ada 5 ya. Nah, seperti itu saya akan klik simpan. Ya, disimpan dan itu muncul ya Pantai Bidadari. Nah, ini itu walaupun bukan gambar pantai ya. Gambarnya loh kayak hotel atau rumah seperti itu. Nah, apakah di sini masuk misalnya gitu ya. Coba kita refresh terlebih dahulu. Iya, masuk Bidadari Island 9 JPG. Nah, sudah nih ya. Misalnya sudah, terus kita misalnya itu di sini tuh ada hotel ya, tabel hotel sama ini itu sama kayak tabel foto destinasi. Jadi ini itu tempat-tempat hotelnya gitu. Kalau kita berlibur terus lelah gitu, jadi kita sewa hotel di situ seperti itu. Lalu di sini ada mobil itu tempat kita menyewa mobilnya gitu. Nah, di sini itu ada kode mobil, nama mobil, foto mobil dan keterangan mobilnya. Kayak misalnya kita itu pergi ke Gunung Bromo gitu atau gunung apa gitu kan, nggak bisa pakai mobil sport gitu. Jadi kita misalnya nyewa mobil off-road seperti itu. Oke, selanjutnya itu di input area. Nah, input area itu areanya yang tadi itu, misalnya itu areanya apa? Kan tadi kan Ancol kan, Pantai Bidadari di dekatnya itu di dekat Ancol, jadi di Jakarta Barat seperti itu. Jadi ini sama nih. Ini itu tab to search, jadi kita bisa type itu. Nah, di sini tuh ada provinsinya, provinsi ID-nya. Nah, di sini itu ada Provinsi Banten, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara, dan di Yogyakarta. Misalnya itu kita akan memasuki, coba tar dulu, Ancol, Jakarta Barat, Batu. Input areanya itu kode areanya AR0 berapa ini, berarti AR05, AR06. Dan destinasi nama areanya itu misalnya itu Malioboro seperti ini ya tulisannya ya, mohon maaf kalau misalnya saya salah. Lalu di area wilayahnya itu misalnya di sini deh. Terus keterangan wilayahnya apa nih? Keterangan wilayah tuh tempat barat turis berwisata di kawasan istimewa Yogyakarta. Terus provinsi ID-nya di mana? Nah, provinsi ID-nya itu di Yogyakarta. Misalnya itu kita klik Yogyakarta gitu. Udah langsung ke klik di sini Yogyakarta.
Nah, itu provinsi ID-nya yang diklik di situ. Jadi bukan provinsi namanya. Jadi kalau kita bisa klik provinsi nama, provinsi ID-nya misal P001. Nah, tapi kita juga bisa klik namanya kayak Banten. Nah, seperti itu. Yogyakarta. Kita klik simpan. Di sini baru ada 5 dan ini kan itu ada 6. Kita klik simpan. Ya, di sini langsung muncul 6 dan sama halnya di sini itu tadi itu ada di area. Nah, di sini itu langsung ada muncul karena Malioboro. Seperti itu. Lalu di sini itu ada yang namanya input kabupaten. Sama halnya dengan yang lain-lainnya juga ya. Di sini itu sama. Lalu tadi udah kita mengedit, coba kita untuk menghapus ya, menghapus misalnya itu kita di mobil ya, di mobil nih misalnya mobilnya itu NL 0 berapa 06 06 06 nama mobilnya itu asal-asalan, misalnya itu kita salah klik gitu, salah klik terus ininya keterangan mobilnya kita asal-asalan juga, terus tipe mobilnya misalnya asal-asalan juga. Lalu kita ini misalnya lagi ya, terus nah ini misalnya kita tambahkan foto, disimpan nih, klik simpan ya, masuk kan ini. Nah ini masuk. Nah ini kan misal masuk nih gitu, lalu kita ingin melihat dulu tampilan webnya seperti apa. Nah, karena di sini itu saya nggak mau misalnya adminnya capek-capek untuk membuat klik-klik lagi di sini itu www atau semacamnya. Nah, di sini itu saya tampilkan web di sini. Saya membuat tampilkan web jadi nggak akan memakan banyak waktu. Jadi admin bisa langsung klik tampilkan web. Nah, dan di sini tuh langsung muncul ke dalam websitenya. Ada websitenya itu Wisataku. Nah, di sini tuh sebelum itu di sini tuh Wisataku, home, hotel, di sini hotel, ada mobil, di sini itu ada areanya, itu areanya apa aja, area Bandung, kawasan ini, terus ada destinasinya itu Patu, Indah dan lain-lainnya lah ya. Lalu di sini tuh ada gambar yang dimana bisa berpindah-pindah ya, berpindah-pindah dengan sendirinya, misalnya bukan misalnya sih, tapi yang benar-benar berpindah dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Lalu di sini tuh ada wisataku, lalu di sini tuh ada macam-macam wisata Indonesia. Jadi ini itu Pantai Karko dan nah, ini yang tadi kita masukkan Pantai Bidadari. Nah, yang di sini ini itu diambil dari tabel destinasi yang ada di sini. Sebentar saya akan masukin lagi, misalnya itu lokal. Nah, di sini itu admin. Ya, nah di sini destinasi, bukan destinasi deh, maaf saya salah, itu di foto destinasi. Nah ini nih di foto destinasi, dan ini juga diambil terhubung ke destinasinya itu kan, ada Jalan Bidadari Ancol, Pantai Bidadari, terus ada destinasi wisata yang berada pada kawasan pinggir laut. Nah yang ini itu diambil dari kategorinya seperti ini kan, di sini kan tidak ada kategorinya ya. Nah itu diambil dari destinasi. Nah, di destinasi kan tadi ada kategorinya. Nah seperti ini nih, itu ada kategorinya. Nah itu diambil dari tabel kategori. Di sini tuh diambil dari keterangan kategori keterangannya. Ya, lalu di sebelah kiri ini ada gambarnya juga. Nah seperti ini gambar yang tadi saya masukkan. Lalu di sebelah kanan sini itu ada jumlah objek wisatanya. Misalnya itu jumlah objek wisatanya itu ada 6. Nah ini itu akan bertambah kalau misalnya kita menambahkan data terbaru gitu ya. Misalnya ini kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita misal tambahkan lagi destinasi, misalnya itu di sini di foto destinasi. Mana ya foto destinasi? Nah, itu 6. Nah, di sini misalnya kita tambahin lagi nih asal-asalan aja ya sekalian. Yang ini juga asal-asalan.
ini asal-asalan, ini terus, dan ini itu misalnya hotel bintang 5 ini, terus kita simpan. Nah, ini kan jadi 7. Nah, di sini juga akan bertambah menjadi 7. Kita refresh. Oke, salah, ini tuh bukan di foto ya, tapi ada di destinasi. Sebentar. Jumlah objek wisata itu ada 6. Ya, ini belum tampil ya. Kenapa ini belum tampil di sini dan di sini juga belum tampil? Karena yang ditampilkan itu di sini itu harus nah, ini kan asal-asalan ya. Yang tadi saya masukkan foto destinasi, ini kan saya asal-asalan. Nah, ini tuh harus sama dengan kode destinasinya gitu. Ini kan asal-asalan nih kode fotonya. Ini WS03-nya asal-asalan. Jadi nggak bakal bisa keluar. Nah, seperti itu. Misalnya kata saya edit. Nah, di edit ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di edit ini kalau misalnya uh, primary key-nya itu diedit, itu akan merusak. Jadi kita akan hapus aja. Dihapus. Iya. Dan sudah terhapus seperti itu, dan saya akan misalnya masukkan lagi itu F007, terus nama fotonya itu misalnya ya hotel mewah, terus di sini itu di Pantai Bidadari di Candi Prambanan ya misalnya ya. Terus misalnya itu di sini tuh fotonya itu foto mana ya, Hotel Bintang 5 Jogja kayak tadi. Kita klik simpan. Nah, ini F07, dan di sini itu langsung ada di sini, ini akan bertambah seperti ini. Nah, kenapa sih belum bertambah? Karena di coba kita lihat dulu di destinasi Batu Ancol, harusnya itu di sini bertambah ya. Pantai Bidadari, Jalan Bidadari, Ancol. Pantai Bidadari. Berarti itu di input area, coba. Pantai Bidadari, Ancol. Oh iya. Itu di kategori, bukan di kategori, di destinasi. Jalan Bidadari di sini tuh udah masuk Jalan Bidadari. Nah, ini Jalan Bidadari, terus ini itu Bidadari. Nah, ini pantai. Jadi kenapa ini nggak masuk? Karena ini itu tidak, yang tadi itu tidak berpasangan dengan yang benar gitu. Tapi masuk di sini. Nah, ini kan masuk nih, Pantai F07 Hotel Mewah WS04. Coba kita ubah jadi ini WS0 Pantai Pramuka. Nah, di sini masuk. Kenapa di sini masuk? Di sini saya akan ubah lagi ke misalnya download 1 ini. Simpan. Nah, ini masuk. Nah, kan masuk kan di sini. Nah, di sini masuk, dan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini masuk. Kenapa di sini masuk? Karena itu di sini, di destinasi ini ada beberapa data yang salah. Karena di sini itu saya memasukkan insert data SQL-nya itu ada beberapa yang salah. Seperti itu. Jadi tidak masuk ke situ. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Nah, di sebelah sini tuh ada video.
video menampilkan kayak gini, embed video tentang Wonderland Indonesia gitu, kayak tentang keindahan-keindahan dalam negeri Indonesia. The land where we were born. Ya, terus di sini juga ada iklan-iklannya seperti itu. Nah, di sini itu ada mobil. Kami menyediakan servis layanan sebagai berikut. Nah, ini itu sebenarnya sama halnya dengan yang ada di atas ini, hotel, mobil. Nah, kalau kita klik mobil, di sini akan berpindah ke mobil. Nah, ini jumlah mobilnya masuk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Dan ini juga akan bertambah ya. Ini jumlah destinasi di sini bertambah jadi 7. Seperti halnya itu kita pindah lagi ke destinasi. Ya. Nah, di sini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini itu destinasi. Nah, ini tuh beda ya. Beda, ternyata saya lupa di sini tuh codingannya beda. Di sini tuh bukan menampilkan untuk yang ada di sini. Seperti itu. Dan di sini hotel. Nah, di sini tuh tempat hotel. Nah, di sini tuh ada Kepulauan Seribu hotel-hotelnya. Nah, cantik seperti itu. Ada embed videonya juga. Terus ada di sini ada jumlah mobil, jumlah destinasi, dan jumlah hotel. Ini sama, dan ini adalah gambar-gambar hotelnya. Dan di sini ada ayo berkomentar. Ketika misalnya ada pengunjung itu ingin berkomentar, jadi bisa berkomentar di sini. Dan lalu di sini itu ada kayak terakhiran dari website, dan di sini ada footernya, footer dari websitenya. Dan di sini tuh bisa diklik ya. Di sini bisa masuk ke YouTube Pesona Jawa dan misalnya seperti itu, dan ya seperti itu. Dan di sini tuh ada email dari pembuat adminnya dan semacam. Nah, di sini tuh ada tampilan area dan destinasi, dan di sini sama halnya itu hotel ya. Ini hotel itu tempat hotel yang ini, dan mobil itu di sini itu belum saya masukkan, belum saya embed, belum saya RF. Baru di sini saja yang di RF. Mobil dan wisataku, baru wisataku saja yang di RF. Seperti mobil ya, baru di wisataku saja yang di RF. Seperti itu. Lalu di wisataku sama halnya itu ada komentar, dan di wisataku juga ada mobil ya. Jadi saya akan coba memasukkan komentar ya. Misalnya itu bintang, namanya bintang. Lalu emailnya misalnya saputra@gmail.com. Terus komentarnya, saya sangat suka sekali dengan website ini, dan klik simpan. Itu akan muncul lagi di bawah sini. Nah, di sini tuh akan muncul lagi seperti itu. Nah, di sini kan mobil ya. Mobil di sini kan jelek nih. Ada ini ML06, terus tulisannya nggak jelas. Saya akan di sini pindah lagi ke sini. Kita klik ke mobil. Nah, di mobil kita klik yang ini, kita hapus saja. Di sini klik hapus. Data berhasil terhapus. Nah, ini itu udah otomatis ini akan terhapus ketika saya saya refresh. Nah, kan langsung ke refresh, dan jumlah mobilnya itu berkurang menjadi 5 seperti itu ya. Sekian penjelasan saya tentang web development saya yang saya buat untuk pengisian back end dan front end seperti ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan saya berterima kasih untuk dosen dan asisten yang telah mengajari saya. Terima kasih.